Coba buktikan kalau NM meras. Loh, coba dibuktikan, orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 2 alat bukti sudah terpenuhi, buktikan apa lagi? Sebenarnya penting. Tinggal putusan pengadilan aja yang kita tunggu berapa tahun, kemudian NM dipidana. Itu yang kita tunggu-tunggu. Bukan dia bebas atau lepas, itu sudah tidak mungkin. Cuman kan dari pihak polisian ini lagi mendalam ini, apakah ada tersangka-tersangka lainnya gitu. Ditangkapnya selebritis Nikita Mirzani atas laporan yang dilayangkan Reza Gladys memang bukanlah babak akhir dari huru-hara dugaan sindikat mafia skincare. Sebaliknya, bola panas kisruh dugaan sindikat mafia skincare justru bergulir semakin liar. Gak perlu kita tunggu lagi pengadilan. Ketika 2 alat bukti sudah terpenuhi, maka ancaman pidana itu akan membayangi NM. Kalau tergantung apakah nanti subsidiar atau kumulatif. Nah, kalau kumulatif dari dari misalnya pemerasannya masuk, TPPU-nya masuk, pencemaran nama baiknya masuk, pidananya ya tidak menutup kemungkinan 50 tahun penjara. Nah, ya 5, iya kan kumulatifnya kan digabung itu aja udah 20 tahun penjara. Belum lagi iya, kalau untuk TPPU itu 20 tahun penjara, belum lagi pemerasan 9 tahun, udah 29 tahun penjara. Nanti pencemaran nama baik ya bila bisa saja 30 tahun. Nah, 1 abad, 100 tahun, bahkan Bang Rapi nih 100 tahun katanya. Nah, kita kan nggak tahu, itu cuman prediksi aja. Ya harapan kita sih sebagai netizen ya 10 tahun ataupun 10 sampai 8 tahun itu udah cukup. 20 jadi 58 dong. Dia keluar udah tua. Iya. Ya makanya. Jadi bagaimana dia mau menghantam orang-orang yang di luar? Intinya apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Betul sekali, selalu berkah. Betul. Kalau negatif pengacara bang, kalau negatif pengacara bisa bebas nggak bang? Tidak mungkin bebas. Mau pengacara manapun yang masuk tidak mungkin bebas, kecuali awal-awal ini mereka pakai pengacara yang bagus kan. Mereka lakukan pendekatan restoratif justice. Mereka melakukan upaya-upaya perdamaian. Bukan malah sebagai lawyer menyokong kejahatan apa yang dilakukan kliennya. Harusnya sebagai lawyer itu sudah bisa ngelihat terkait dengan kliennya ini. NM, kalau kita tegakkan ego kita tetap menyerang RG, otomatis kita akan dipenjara. Bagaimana kalau kita lakukan pendekatan persuasif? Kita meminta maaf, kita kembalikan uangnya dengan harapan RG mencabut. Kayak gitu sebagai lawyer. Jangan malah didukung. Ini semua tergantung dari penyidikan. Karena dia mungkin lawyer ini pede kali kalau kasus ini nggak bakal bukan pede, memberi ide, goblok sebagai sutradaranya. Hukum begitu. Jadi namanya kepedean kalau kata Bang Rapi. Ya kan udah pede. Bukan pede, kepedean. Pede itu beda dengan kepedean. Bang Rapi. Lebih mudah buat wujudkan kebutuhan liburan. Nggak bisa undang aku. NM selalu merasa dirinya hebat, jadi tidak merasa dirinya itu bersalah. Nah, justru itu merugikan. Seharusnya kita lihat, kita udah bilang ini NM. Kalau kita lawan dokter RG, kemungkinan kita akan dipidana karena berdasarkan pasal 183 2 alat bukti itu udah cukup dan mereka sudah mempunyai alat bukti itu.
Janganlah kemudian itu sebagai gimana ceritanya. Pakai suara biasa aja. Katanya doubling. Kalau pakai suara biasa nggak masuk ini dari YouTube-nya. Ya, jadi kalian tinggal tunggu aja waktunya, dan jika tidak terbukti, Nah sekarang kalian pun tahu kan, Doktip aja yang sama ini kalian bangga-banggakan netizen, malah juga ada laporan yang Tak dapat dipungkiri. terhadap Doktip itu dan masuk dan ditetapkan sebagai tersangka. Sekarang NN udah dikembaliin uang itu, Reza Gladys tetap tidak mau mencabut laporannya. Nggak ada niat itu kembalikan, nggak ada buktinya. Rasman Arif Misal nih, dia mau kembalikan uang itu, mengesampingkan sementara kisruh tapi RD tetap pada komitmennya untuk tidak mencabut laporan itu. Gimana itu Bang? dan pada tanggal 13 Maret 2020 Ya ngapain dia balikan kan? Arif Nasution pun membuktikan ucapannya. Makanya itu kan Awalnya RD itu mempenjarakan NN. enggak, makanya tugas lawyernya itu meredam daripada kliennya. Hasil Temui si RG atau pengacaranya RG, Pak. Apa enggak sebaiknya kita selesaikan secara restoratif justice saja, secara musyawarah, secara kekeluargaan. Pak, bagaimana kalau uang segini saya kembalikan tapi laporannya dicabut atau ditambah? Iya, jadi 15 M kan atau kayak gitu. Nah, itu skill pengacara tuh di situ. Bukan malah kliennya mengaku, "Oh, aku tidak ada melakukan." Iya, ini ada. minta disampaikan ke Nikita Mirzani di dalam Iyalah. bahwa saya ingin bertemu. Doa dari orang-orang yang dizolimi, betul. Enggak. Setelah disampaikan, Mana ada Mirzani bilang, saya mau ketemu, tolong melalui penyidik. Ini ngapa Rasman Nasution ini ingin bertemu sama NM ini? Kasih belakang, Udah dibekukan kok dia dulu pengacara lagi. hukuman moral lah Bang. dan Oh iya. dia akan bicara dengan penyidik agar penyidik Kita cari lagi berita lagi. Dia walaupun barbar juga punya hati Bang. yang perlu dipersoalkan. Ini adalah bagian dari perjuangan Aku ya Om Datling ya Ma. admin lah. Mana mau mulai kapan nih kita pegang ID? Enggak, itu ada admin. Ada orang yang mengatasnamakan edukasi gitu kan, katanya edukasi, tapi ujung-ujungnya dia juga Siapa itu Bang? kayak gitu-gitu. Ya artinya gini, masyarakat Indonesia tuh harusnya kan udah lebih cerdas. Enggak tahu siapa namanya. Siapa yang kasih edukasi? Nama artis Nikita Mirzani sepertinya tidak pernah sepi dari pemberitaan. Ditetapkan